Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Termodinamika Teknik Kimia 1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas chapter 5 dari buku Introduction to Chemical Engineering Thermodynamic dengan topik The Second Law of Thermodynamics atau hukum kedua termodinamika. Sebagaimana kita tahu bahwa ilmu termodinamika terkait dengan transformasi atau perubahan bentuk dari suatu energi. Nah, kemudian hukum-hukum yang ada di dalam termodinamika itu akan menggambarkan kira-kira hubungan apa yang terjadi atau batasan-batasan apa yang terjadi dalam peristiwa transformasi energi tersebut. Sebagai misal, kita kenal ada hukum pertama termodinamika yang berbunyi The energy is conserved in any ordinary process, atau biasa kita kenal sebagai hukum kekekalan energi. Di sini menjelaskan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dihilangkan. Jadi energi hanya bisa berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Hukum pertama termodinamika ini tidak bisa menjelaskan terkait dengan arah perpindahan atau arah perubahan energi itu sendiri. Nah, kemudian hukum pertama termodinamika ini disempurnakan dengan hukum kedua termodinamika, di mana pada hukum kedua termodinamika ini berisi yang pertama adalah bagaimana perbedaan kualitas dari kerja dan panas. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan terkait dengan arah perubahan energi itu sendiri. Sejauh ini kita sudah membicarakan mengenai panas dan kerja, dan mungkin dari sebagian besar dari kita menganggap bahwa panas itu setara dengan kerja. Sebagai contoh, misalkan ada panas sebesar 1 kalori dan juga ada kerja sebesar 1 kalori, itu secara kuantitas adalah sama. Namun demikian, meskipun nominal kuantitasnya sama, pada sesungguhnya terdapat perbedaan kualitas antara panas dan kerja. Di sini akan kita perlihatkan perbedaannya. Kita bahas dulu yang pertama adalah kerja. Kerja adalah suatu bentuk energi yang merupakan bentuk yang siap untuk ditransformasikan atau siap dirubah bentuk menjadi bentuk energi yang lain. Sebagai contoh di sini adalah energi potensial dirubah menjadi energi kinetik, kemudian energi kinetik dirubah lagi menjadi energi listrik. Karena merupakan bentuk energi yang siap pakai, maka conversion efisiensinya atau efisiensi perubahan dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain itu sangat tinggi, mendekati 100%. Dengan catatan kita mengabaikan panas yang timbul karena friksi. Kemudian yang kedua adalah panas. Panas di sini merupakan bentuk energi yang not readily transformed completely and continuously into work. Artinya, panas di sini merupakan suatu bentuk energi yang tidak siap untuk ditransformasikan atau dirubah menjadi bentuk energi secara keseluruhan dan secara berkelanjutan menjadi kerja. Dalam hal ini yang adalah energi mekanik ataupun juga energi listrik. Kemudian ditemukan bahwa fakta bahwa tidak peduli berapapun perbaikan yang bisa kita lakukan terhadap alat perpindahan atau alat perubahan energi panas, maka konversi efisiensi dari panas menjadi kerja itu tidak terlalu tinggi, yaitu kisarannya sekitar kurang dari 40%. Jadi seberapapun canggihnya suatu peralatan yang bisa mengubah panas menjadi kerja, efisiensinya itu tidak bisa lebih dari 40%. Sebagai misalkan kita punya panas sebesar 100 kalori, kemudian dirubah menjadi bentuk kerja, maka yang kita dapatkan maksimal kurang lebih sekitar 40 kalori. Kemudian panas selalu mengalir dari bagian yang tinggi ke bagian yang rendah. Dalam hal ini dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah, tidak dalam arah yang sebaliknya. Sehingga bisa kita ketahui misalkan dalam persamaan perpindahan panas misalkan, maka persamaan
perpindahan panas, seperti misalkan konduksi, itu selalu ditandai dengan tanda negatif untuk menunjukkan bahwa arah perpindahannya dari tempat atau bagian yang suhunya lebih tinggi ke suhunya yang lebih rendah. Kemudian hukum kedua termodinamika banyak di-statementkan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, misalkan bentuknya adalah sebagai berikut: tidak ada suatu alat pun yang bisa mengubah panas menjadi kerja secara keseluruhan. Nah, dari sinilah kemudian timbul parameter yang disebut dengan efisiensi, yang menunjukkan berapa banyak jumlah energi panas yang bisa berubah menjadi kerja. Kemudian, hukum kedua termodinamika juga bisa dinyatakan dengan pernyataan yang lain seperti berikut: tidak ada suatu proses yang memungkinkan di mana suatu energi panas ditransfer dari lower level to a higher one, artinya dari level energi yang lebih rendah ke energi yang lebih tinggi. Jadi meskipun secara kuantitas lebih besar, tetapi kalau levelnya lebih rendah itu tidak akan bisa mengalir. Kemudian pendekatan klasikal yang biasanya kita lakukan terhadap hukum kedua termodinamika ini adalah kita menjabarkan berdasarkan pendekatan heat engine atau mesin kalor, di mana pendekatan yang dilakukan berdasarkan pendekatan sudut pandang makroskopik dari sifat-sifat sistemnya, di mana hal ini tidak tergantung pada behavior of molecule atau perilaku dari molekul itu sendiri. Jadi lebih ke arah sifatnya makro. Sebagai contoh dari suatu mesin engine adalah sebagai berikut. Ini adalah suatu steam power plant atau pembangkit listrik tenaga uap yang terdiri dari boiler, kemudian ada turbin, ada generator, ada kondenser, dan ada pompa. Di sini kita mulai dari boiler. Di boiler terjadi proses perubahan fase dari air menjadi uap atau steam bertekanan tinggi. Kemudian steam atau uap bertekanan tinggi tersebut diekspansikan melalui turbin. Sebagai hasilnya akan dihasilkan kerja. Kerjanya kita sebut saja sebagai WS. Sedangkan panas yang dibutuhkan untuk mengubah air menjadi steam itu kita sebut sebagai QH. Kemudian kerja yang dihasilkan oleh turbin digunakan untuk memutar generator sehingga nanti akan timbul energi listrik. Steam yang sudah diekspansikan di dalam turbin sebagian berubah fase menjadi fase cair atau mencair. Kemudian sisa-sisa uap yang belum mencair dikondensasikan atau diembunkan di dalam suatu kondenser. Nah, di sini sebagai proses kondensasi ada sebagian panas yang dilepaskan yang kita sebut saja sebagai QC. Kemudian air yang sudah terembunkan, nah ini kemudian dibawa ke boiler dengan menggunakan pompa, jadi ditransfer dan dinaikkan tekanannya sesuai dengan tekanan boiler dengan menggunakan pompa. Ini adalah gambaran sekilas mengenai bagian-bagian dari steam power plant dan fungsinya masing-masing. Dari skema tersebut kita bisa mendeskripsikan beberapa parameter. QH ini adalah panas yang masuk, dalam hal ini adalah panas yang diserap oleh heat engine yang tadi dimasukkan di boiler. Kemudian QC itu adalah panas yang dilepaskan oleh heat engine, ini adalah panas yang dilepaskan di kondensor. Kemudian ada WT, WT ini adalah kerja yang dilakukan oleh turbin. Kemudian ada WP, WP ini adalah kerja yang dilakukan oleh pompa.
Kemudian kerja neto yang dihasilkan, karena WT ini nilainya positif sedangkan WP ini nilainya negatif ya. Yang ini kerjanya itu masuk ke dalam sistem, kemudian yang WP adalah kerja terbalik. WT itu kerja yang keluar dari sistem, kemudian WP adalah kerja yang masuk ke dalam sistem. Selisih antara WT dan WP itu adalah WS. Karena ini adalah kerja neto yang dilakukan oleh sistem. Kemudian untuk sistem yang sifatnya tertutup dan siklik, siklik artinya sistemnya berputar, arus-arusnya berputar kembali berdasarkan hukum pertama termodinamika, yaitu tidak ada panas yang hilang atau tidak ada panas yang diciptakan dan juga tidak ada panas yang musnah, maka bisa kita tuliskan perubahan energinya delta H sama dengan panas yang masuk ke dalam sistem dikurangi panas yang keluar dari sistem, kemudian dikurangi dengan kerja yang dikeluarkan oleh sistem. Nah, nilainya sama dengan 0 karena sistemnya siklik dan closed system. Sistemnya tertutup dan sistemnya bentuknya bentuk siklus. Atau dengan kata lain, WS itu sama dengan QH min QC, atau kerja yang dihasilkan oleh heat engine adalah selisih antara panas yang dimasukkan di boiler dikurangi dengan panas yang dikeluarkan di kondenser. Dari parameter tersebut kemudian didefinisikan parameter efisiensi termal dari suatu mesin kalor adalah sebagai berikut, yaitu efisiensi sama dengan kerja neto yang dihasilkan dibandingkan dengan panas yang masuk ke dalam mesin kalor. Dalam hal ini efisiensi sama dengan W per QH. Kemudian dari persamaan sebelumnya, W itu adalah selisih antara panas yang masuk dan yang keluar, atau QH min QC, atau dengan kata lain efisiensi sama dengan 1 dikurangi QC per QH. Dari persamaan terakhir ini kita bisa melihat bahwa yang pertama, jika kita menginginkan suatu mesin kalor efisiensinya mendekati 100%, maka nilai dari QC dalam persamaan ini harus sangat kecil atau mendekati 0. Nah, dari sini tidak ada suatu mesin kalor pun yang bisa melakukan hal ini, karena mesti akan selalu ada panas yang dilepaskan di reservoir dingin atau di kondenser. Nah, dari sinilah kemudian timbul statement pertama dari hukum kedua termodinamika yang berbunyi no apparatus can convert heat completely into work, atau tidak ada suatu peralatan pun yang bisa mengkonversikan panas seluruhnya menjadi kerja, karena efisiensinya tidak mungkin 100%. Atau pernyataan yang lain juga bisa, yaitu it is impossible by a cyclic process to convert the heat absorbed by the system completely into work done by the system. Jadi tidak dapat dijumpai suatu proses yang sifatnya tertutup dan siklik yang bisa mengubah seluruh panas yang diserapnya menjadi kerja yang dilakukan oleh sistem. Nah, kemudian timbul pertanyaan, jika efisiensi termal dari suatu mesin kalor tidak mungkin 100%, maka apa yang membatasi atau apa batas atas dari mesin kalor tersebut yang paling mungkin? Nah, dari sinilah kemudian timbul apa yang kita kenal sebagai reversibilitas. Jadi, nilai dari efisiensi sangat tergantung dari reversibilitas. Efisiensi yang maksimum akan dicapai ketika operasionalnya berlangsung secara completely reversible atau berlangsung secara reversible seluruhnya atau dapat balik
seluruhnya. Oke, sementara ini dulu yang akan kita sampaikan sebagai pengantar untuk hukum kedua termodinamika. Penjelasan lebih detail mengenai siklus tertutup dari suatu mesin kalor akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.